Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita pada kriteria perencanaan KP03 tentang perencanaan saluran. Poin ketiga yaitu saluran tanah tanpa pasangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Sistem irigasi di Indonesia secara umum menerapkan saluran irigasi tanpa pasangan sejauh secara teknis bisa dipertanggungjawabkan. Pada ruas tertentu, jika keadaan tidak memungkinkan dapat digunakan saluran pasangan. Perencanaan saluran yang stabil. Untuk pengaliran air irigasi, saluran berpenampang trapesium tanpa pasangan adalah bangunan pembawa yang paling umum dipakai dan ekonomis. Perencanaan saluran harus memberikan penyelesaian biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang paling rendah. Erosi dan sedimentasi di setiap potongan melintang harus minimal dan berimbang sepanjang tahun. Ruas saluran harus mantap. Sedimentasi atau pengendapan di dalam saluran dapat terjadi apabila kapasitas angkut sedimennya berkurang. Dengan menurunnya kapasitas debit di bagian hilir dari jaringan saluran adalah penting untuk menjaga agar kapasitas angkutan sedimen per satuan debit atau kapasitas angkutan sedimen relatif tetap sama atau sedikit lebih besar. Sedimen yang memasuki jaringan saluran biasanya hanya mengandung partikel-partikel lempung dan lanau yang melayang saja. Hal ini lempung dan lanau dengan diameter agregatnya kurang dari 0,088 mm. Partikel-partikel yang lebih besar kalau terdapat di dalam air irigasi akan tertangkap di kantong lumpur di bangunan utama. Kantong lumpur harus dibuat jika jumlah sedimen yang masuk ke dalam jaringan saluran dalam setahun yang tidak terangkut ke sawah lebih dari 5% dari kedalaman air di seluruh jaringan saluran. Jika volume sedimen adalah 5% dari kedalaman air lebih jadi volume sedimen adalah 5% dari kedalaman air kali lebar dasar saluran kali panjang total saluran. Nah, itu dia 5%-nya ya. Maksudnya yang 5% tadi itu ini. Yang pada video sebelumnya telah kita bahas ya, bahwa dia asumsikan bahwa perunjak kantong lumpur atau tidak itu dari ini patokannya lebih dari 5% atau enggak. Kalau enggak lebih dari 5% ya enggak perlu gitu ya ada kantong lumpur. Kemudian gaya erosi diukur dengan gaya geser yang ditimbulkan oleh air di dasar dan lereng saluran. Untuk mencegah terjadinya erosi pada potongan lintang, gaya geser ini harus tetap di bawah batas kritis. Dalam kriteria perencanaan ini dipakai kecepatan aliran dengan harga-harga maksimum yang diizinkan, bukan gaya geser sebagai parameter untuk gaya erosi. Untuk perencanaan hidrolis sebuah saluran ada dua parameter pokok yang harus ditentukan apabila kapasitas rencana yang diperlukan sudah diketahui, yaitu, nah jadi kan ini ada dua parameter pokok nih. Apabila kapasitas rencana yang diperlukan sudah diketahui, kapasitas rencananya itu apa? Debit irigasi, debit air irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah gitu ya teman-teman. Itu bila sudah diketahui, maka dua parameter pokoknya apa? Pertama, perbandingan kedalaman air dengan lebar dasar. Kemudian yang kedua adalah kemiringan memanjang saluran. Kemiringan saluran dan perbandingan kedalaman dengan lebar saluran. Oke, rumus aliran hidrolis menentukan hubungan antara potongan melintang dan kemiringan memanjang. Sebagai tambahan, perencanaan harus mengikuti kriteria angkutan sedimen dan erosi. Persyaratan untuk angkutan sedimen dan air membatasi kebebasan untuk memilih parameter di atas. Ruas saluran di dekat bangunan utama menentukan persyaratan pengangkutan sedimen. Ruas-ruas saluran lebih jauh ke hilir pada jaringan itu untuk mencegah sedimentasi. Ruas saluran hilir harus direncanakan dengan kapasitas angkut sedimen relatif yang paling tidak sama dengan ruas hulu. Nah, ini untuk mencegah sedimentasi, ruas saluran hilir ya, pada bagian hilirnya harus direncanakan dengan kapasitas angkut sedimen relatif yang paling tidak sama gitu ya dengan yang hulu. Kalau kapasitasnya nggak sama, terjadilah sedimentasi itu ya, atau pengendapan tadi ya teman-teman ya. Kemudian di lain pihak, gaya erosi harus tetap di bawah batas kritis untuk semua ruas saluran di jaringan tersebut. Untuk perencanaan saluran, ada 3 keadaan yang harus dibedakan sehubungan dengan terdapatnya sedimen dalam air irigasi dan bahan tanggul, yaitu 1. Aliran irigasi tanpa sedimen di saluran tanah. 2. Air irigasi bersedimen di saluran pasangan. Dan aliran irigasi bersedimen di saluran tanah. Nah, untuk perencanaan saluran ada 3 keadaan yang harus dibedakan nih terkait dengan sedimen dalam air irigasi ini ya. Ini.
Tiga keadaannya nih ya. Keadaan aliran irigasi tanpa sedimen di saluran tanah. Ini yang harus keadaan yang istilahnya ini ideal lah ya, keadaan ideal yang tercapai yaitu irigasi tanpa sedimen pada suatu tanah, itu idealnya tuh. Cuman kan hampir sulit ya, karena kan tanah kan dia punya partikel loose-nya ya gitu ya. Kemudian yang kedua, air irigasi bersedimen di saluran pasangan. Yang ketiga adalah aliran irigasi bersedimen di saluran tanah. Aliran irigasi bersedimen di saluran tanah. Oke. Aliran irigasi tanpa sedimen di saluran tanah. Keadaan ini akan terjadi bila air diambil dari waduk secara langsung. Perencanaan saluran sekarang banyak dipengaruhi oleh kriteria erosi dan dengan demikian oleh kecepatan maksimum aliran yang diizinkan. Misalnya kecepatan ini bergantung kepada bahan permukaan saluran. Nah, ini ya bergantung pada bahan permukaan saluran. Kemudian air irigasi bersedimen di saluran pasangan. Perencanaan saluran dipengaruhi oleh persyaratan pengangkutan sedimen melalui jaringan dan dengan demikian kriteria angkut sedimen mempengaruhi perencanaan. Kemudian aliran irigasi bersedimen di saluran tanah. Masalah sedimen dan saluran tanah adalah situasi yang paling umum dijumpai pada irigasi di Indonesia ya. Kini perencanaan irigasi sangat dipengaruhi oleh kriteria erosi dan angkutan sedimen. Biasanya sedimentasi memainkan peranan penting dalam perencanaan saluran primer. Saluran ini sering direncanakan sebagai saluran garis tinggi dengan kemiringan dasar yang terbatas. Saluran sekunder yang dicabangkan dari saluran primer dan mengikuti punggung sering mengikuti kemiringan dasar sedang dan dengan demikian kapasitas angkut sedimen relatif lebih tinggi sehingga kriteria erosi bisa menjadi faktor pembatas. Nah, ini dia rumus dan kriteria hidrolisnya, rumus aliran. Untuk perencanaan luas, aliran saluran dianggap sebagai aliran tetap dan untuk itu ditetapkan rumus Stickler ya. V sama dengan K kali R pangkat 2 per 3 kali I pangkat setengah. Di mana R adalah A per P, yang mana A adalah B tambah M kali H dikali H juga. P adalah B tambah 2H dikali akar 1 plus M plus I. Kemudian Q adalah V dikali A. Ya, Q debit ya, debit kecepatan meter per detik dikali meter per detik dikali luasannya A, meter persegi ya. Kemudian B-nya sama dengan N kali H, di mana Q adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per detik. V adalah kecepatan aliran meter per detik dikali A, meter persegi jadi meter kubik per detik, sesuai potongan merintang aliran ya kan, A-nya meter persegi. Kemudian R adalah jari-jari hidrolisnya dalam meter. Kemudian P adalah keliling basah pada saluran, kemudian B-nya adalah lebar dasar, H-nya adalah tinggi air, I-nya adalah kemiringan energi. K-nya adalah koefisien kekasaran Stickler di mana M pangkat sepertiga per detik dan M adalah kemiringan talut. Ya kan? 1 vertikal berbanding M horizontal. Oh ya, ini kemiringan talut ini berarti kemiringan talut ya. M ini perbandingannya M vertikal, yang M-nya horizontal. Oh ya, berarti yang video sebelumnya yang telah kita jelaskan sebelumnya ya teman-teman ya. Kan ada yang perbandingan berapa banding berapa. Nah, itu perbandingannya berarti vertikal berbanding horizontalnya ya teman-teman semua ya. Bukan X per banding Y, tapi vertikalnya per X-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini bandingannya 1 dianggap 1 per M-nya ya. M-nya ini adalah horizontalnya, di mana muka air normalnya segini, kemudian W ini adalah beda tinggi antara muka air dengan tanggulnya, kemudian ini adalah H kedalamannya, kedalaman air, B ini adalah lebar, kemudian P adalah jari-jari basahnya nih dari ketinggian jari-jari basah dari ketinggian muka air normalnya ya teman-teman. Rumus aliran di atas juga dikenal dengan rumus Manning. Manning ya, koefisien kekasaran Manning mempunyai harga bilangan 1 dibagi dengan K. Nah, ini teman-teman kalau misalnya di teknik sipil atau jurusan mengenai irigasi, ini teman-teman bakal ketemu nih rumus-rumus Manning nih. Akan sangat familiar dengan rumus Manning karena ini
Untuk saluran ini penting ya, saluran irigasi itu ya, itu penting untuk penentuan debit rencana nih, tuh teman-teman. Oke, lanjutannya koefisien kekasaran sprinkler. Koefisien kekasaran bergantung kepada faktor-faktor berikut, yaitu kekasaran permukaan saluran, ketidakteraturan permukaan saluran, trase, vegetasi atau tumbuhan, dan sedimen. Bentuk dan besar kecilnya partikel di permukaan saluran merupakan ukuran kekasaran. Akan tetapi, untuk saluran tanah ini hanya merupakan bagian kecil saja dari kekasaran total. Pada saluran irigasi, ketidakteraturan permukaan yang menyebabkan perubahan dalam keliling basah dan potongan melintang mempunyai pengaruh yang lebih penting pada koefisien kekasaran saluran daripada kekasaran permukaan. Perubahan-perubahan mendadak pada permukaan saluran akan memperbesar koefisien kekasaran. Perubahan ini dapat disebabkan oleh penyelesaian konstruksi saluran yang jelek atau karena erosi pada talut saluran. Terjadinya riak-riak di dasar saluran akibat interaksi aliran di perbatasannya juga berpengaruh terhadap kekasaran saluran. Pengaruh vegetasi terhadap resistensi sudah jelas. Panjang dan kerapatan vegetasinya adalah faktor yang menentukan. Akan tetapi, tinggi air dan kecepatan aliran sangat membatasi pertumbuhan vegetasi. Vegetasi diandaikan minimal untuk harga-harga K yang dipilih dan dipakai dalam perencanaan saluran. Pengaruh terasa saluran terhadap koefisien kekasaran dapat diabaikan, karena dalam perencanaan saluran tanpa pasangan akan dipakai tikungan berjari-jari besar. Penghalusan permukaan saluran dan menjaga agar saluran bebas dari vegetasi lewat pemeliharaan rutin akan sangat berpengaruh pada koefisien kekasaran dan kapasitas debit saluran. Nah, berikut ini harga-harga dari koefisien Stikler untuk saluran irigasi tanah. Ini dia ya, untuk debit rencananya lebih dari 10, maka K-nya ini 45, kemudian debit rencana antara 5 sampai 10, maka K-nya adalah 42,5. Kalau debitnya kurang dari 1 dan saluran tersier, maka K-nya tinggal 5. Selanjutnya ada sedimentasi. Kecepatan minimal yang diizinkan adalah kecepatan terendah yang tidak akan menyebabkan pengendapan partikel dengan diameter maksimum yang diizinkan adalah 0,088 mm. Tetapi secara kuantitas baru sedikit yang diketahui mengenai hubungan antara karakteristik aliran dan sedimen yang ada. Untuk perencanaan saluran irigasi yang mengangkut sedimen, aturan perencanaan yang terbaik adalah menjaga agar kapasitas angkutan sedimen per satuan debit masing-masing ruas saluran di sebelah hilir setidaknya konstan. Dengan berdasarkan rumus angkut sedimen Einstein-Brown dan Englund-Hansen, maka kriteria ini akan mengacu kepada I akar H yang konstan. Karena rumus ini dihubungkan dengan saluran yang relatif lebar, dianjurkan agar harga I akar H bertambah besar ke arah hilir, guna mengkompensasi pengaruh yang ditimbulkan oleh kemiringan talut saluran. Ini menghasilkan kriteria bahwa I akar R adalah konstan, atau makin besar ke arah hilir, kecuali pada penggal saluran sebelah hulu bangunan pengeluaran sedimen atau sedimen excluder. Profil saluran yang didasarkan pada rumus Herring-Huizen yang disadur dari teori rejim sungai kurang lebih mengikuti kriteria I akar R konstan. Jika diikuti kriteria I akar R konstan, sedimentasi terutama akan terjadi pada ruas hulu jaringan saluran. Biasanya, jaringan saluran akan direncana dilengkapi dengan kantong lumpur atau excluder, bangunan penangkap sedimen kasar yang mengalir di dasar saluran yang dibangun dekat dengan bangunan pengambil di sungai. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, bangunan ini akan memberikan harga I akar R untuk jaringan saluran hilir. Kemudian kita akan membahas tentang erosi. Kecepatan maksimum yang diizinkan adalah kecepatan aliran rata-rata maksimum yang tidak menyebabkan erosi di permukaan saluran. Nah, ini kecepatan maksimumnya adalah kecepatan maksimum yang tidak menyebabkan erosi di permukaan saluran ya teman-teman ya. Konsep ini didasarkan pada hasil riset yang diadakan oleh US Soil Conservation Service atau USDA SCS Design of Open Channels tahun 1977, dan hanya memerlukan sedikit saja data lapangan seperti klasifikasi tanah, indeks plastisitas, dan angka pori. Nah, ini yang diperlukan ya, klasifikasi tanahnya, kemudian indeks plastisitasnya, dan angka porinya, angka pori tanah ya. Kemudian kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan dalam 2 langkah. Kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan dalam 2 langkah nih ya. Yang pertama, penetapan kecepatan dasar atau VB atau VBAS. Untuk
saluran lurus dengan ketinggian air 1 meter seperti pada gambar 3.2. VB adalah 0,6 meter per detik untuk harga-harga PI yang lebih rendah dari 10. Kedua, penentuan faktor koreksi pada VB untuk lengkung saluran berbagai ketinggian air dan angka pore seperti tampak pada gambar 3.3. Ini teman-teman, ini gambar 3.2 kecepatan dasar untuk tanah koheren atau SCS. Seperti berikut ini indeks plastisitesnya PI, ini VB-nya dalam meter per detik. Kemudian ini gambar 3.3 faktor-faktor koreksi terhadap kecepatan dasar ya. Faktor koreksinya berapa, kemudian ini nilai banding merongga. Kemudian ini ada faktor koreksi C dengan jari-jari kelengkungan atau lebar permukaan air. Ini ada faktor koreksi B dengan ini tulisannya. Oke. Nah, ini kan udah ada grafiknya. Kemudian rumusnya di bawahnya ya. Vmax kecepatan maksimalnya sama dengan VB atau Vbase kecepatan dasar dikali A kali B kali C. Nah, A, B, C-nya dapat dari ini nih. Ini grafik-grafik ini ya. Kemudian dan kecepatan dasar yang diizinkan adalah VBA sama dengan VB dikali A. Di mana kecepatan dasar yang dipengaruhi oleh konsentrasi bahan layang di dalam air. Pada gambar 3.2 dibedakan adanya dua keadaan. Satu, air bebas sedimen dengan konsentrasi kurang dari 1000 partikel ppm, partikel per apa ya, agak lupa, ppm sedimen layang. Konsentrasi bahan-bahan yang melayang dianggap sangat rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap stabilitas saluran. Yang kedua, air bersedimen dengan konsentrasi lebih dari 20.000 ppm sedimen layang. Konsentrasi yang tinggi ini akan menambah kematapan batas akibat tergantinya bahan yang terkikis atau tertutupnya saluran. Harga-harga VB diperlihat pada gambar 3.2 untuk bahan tanah yang diklasifikasikan oleh Unified Soil Classification System atau USCS. Nah, ini dia. Berarti 3.2 ini adalah kecepatan dasarnya ya, VB-nya ya. VB-nya. Kemudian kecepatan yang di sini VB dikali A, faktor A tadi itu yang itu kecepatan dasar yang diizinkan. Nah, berarti nanti teman-teman bisa melihat ini indeks plastisitas tanahnya apa, jenis tanahnya ini apa nih teman-teman ya. Kemudian ntar tinggal diplotin contoh lah ya. Contoh kita ambil contoh, misalnya indeks plastisitasnya 16 ya. Kemudian dia tipe ininya tanahnya adalah MLOL atau SM ya kan. Ini misalnya tipe tanahnya. Maka 16 tarik garis ke atas, kemudian didapat V-base-nya 1,3 teman-teman. Kemudian nilai banding rongganya berapa? Tadi kan kita ambil contohnya MLOL-SM ya, MLOL-SM. Nah, di sini ini kita lihat nih, dia apa? Apakah SM, ML atau apa nih kan? Kemudian nilai banding rongganya berapa? Misalnya SM lah ya, kita SM nih tadi nih SM kan ada SM di atasnya kecepatan V-base-nya, kemudian VB-nya, kemudian ini SM. Ambillah nilai rongganya misalnya angka 0,6 gitu ya, teman-teman. Kita tarik garis ke atas, kemudian dapat nih faktor koreksinya kita interpolasi aja nih teman-teman. Kita interpolasi ini 1,1, ini 1. Berarti nanti dapatnya berapa nih angka ini nih. Kita interpolasi angkanya. Nah, teman-teman harus tahu juga tuh cara interpolasinya gimana. Oke, kita lanjut ya. Kecepatan dasar untuk muatan sedimen antara 1000 dan 20.000 ppm dapat ditemukan dengan interpolasi dari gambar 3.2, akan tetapi perlu dicatat bahwa pada umumnya air irigasi digolongkan dalam aliran bebas sedimen. Faktor-faktor koreksi saluran. Nih, yang pertama adalah faktor koreksi tinggi air seperti B pada gambar 3.3 yang menunjukkan bahwa saluran yang lebih dalam menyebabkan kecepatan yang relatif lebih rendah di sepanjang batas saluran. Yang kedua adalah faktor koreksi lengkung C pada gambar 3.3 yang merupakan kompensasi untuk gaya erosi aliran lingkar atau spiral flow yang disebabkan oleh lengkung-lengkung pada alur. Untuk saluran dengan lengkung-lengkung yang tajam, pemberian pasangan pada tanggul luar bisa lebih ekonomis daripada menurunkan kecepatan rata-rata. Apabila data yang tersedia di lapangan tidak dalam sistem USCS, maka diperlukan adanya tambahan informasi konversi dari sistem USCS ke sistem klasifikasi yang lain. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan tes tanah yang baru. Berikut ini adalah konversi klasifikasi dari USCS ke dalam klasifikasi AASHTO jika data yang tersedia dalam bentuk klasifikasi AASHTO.
Kemudian perbandingan sistem Unified USCS dengan sistem AA SHTO. Nah, ini berikut ya, kelompok tanah sistem Unified-nya apa, kemudian ini kelompok tanah yang sebanding dengan sistem AA SHTO-nya, ASTO-nya nih ya. Ini sangat mungkin, dan kemungkinan kecil. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang potongan melintang saluran ya, potongan melintang saluran. Nah, kita sudah mulai masuk ke potongan melintang salurannya. Tadi kan kita baru bahas-bahas tentang ininya aja ya, debitnya. Kita baru ngebahas-bahas tentang alirannya, kecepatannya aja gitu ya. Ini kita sekarang udah ngebahas potongan melintang salurannya nih. Kita masuk ke geometri. Untuk mengalirkan air dengan penampang basah sekecil mungkin, potongan melintang yang berbentuk setengah lingkaran adalah hal yang terbaik. Usaha untuk mendapatkan bentuk yang ideal dari segi hidrolis dengan saluran tanah berbentuk trapesium akan cenderung menghasilkan potongan melintang yang terlalu dalam atau sempit. Hanya pada saluran dengan debit rencana sampai dengan 0,5 meter kubik per detik saja yang potongan melintangnya dapat mendekati bentuk setengah lingkaran. Saluran dengan debit rencana yang tinggi pada umumnya lebar dan dangkal dengan perbandingan B per H atau N sampai 10 atau lebih. Harga N yang tinggi untuk debit-debit yang lebih besar adalah perlu, sebab jika tidak, kecepatan rencana akan melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan. Lebih-lebih lagi, saluran yang lebih lebar mempunyai variasi muka air sedikit saja dengan debit yang berubah-ubah, dan ini mempermudah pembagian air. Pada saluran yang lebar, efek erosi atau pengikisan talut saluran tidak terlalu berakibat serius terhadap kapasitas debit. Dan karena ketinggian air yang terbatas, kestabilan talut dapat diperoleh tanpa memerlukan bahu atau berm tambahan. Nah, kerugian utama dari saluran yang lebar dan dangkal adalah persyaratan pembebasan tanah dan penggaliannya lebih tinggi, dan dengan demikian biaya pelaksanaan secara umum lebih mahal. Kemudian ada kemiringan saluran. Untuk menemukan menen, untuk menekan biaya pembebasan tanah dan penggalian, talut saluran direncanakan securam mungkin. Bahan tanah, kedalaman saluran, dan terjadinya rembesan akan menentukan kemiringan maksimum untuk talut yang stabil. Kemiringan galian minimum untuk berbagai bahan tanah disajikan pada tabel 3.2. Harga-harga kemiringan minimum untuk saluran tanah yang dibuat dengan bahan-bahan kohesif yang dipadatkan dengan baik diberikan pada tabel 3.3 dan gambar 3.4. Nah, ini adalah kemiringan minimum talut untuk berbagai bahan tanah nih ya. Dengan tanah batu maka kemiringannya kurang dari 0,2. Kalau gambut yang kenyal kemiringannya 1 sampai 2. Kemudian kalau lempung kenyal atau geluh, tanah lus, dan lempung pasiran tanah CL atau CH atau MH maka kemiringannya 1 sampai 2. Pasiran kohesif kemiringannya 1,5 sampai 2,5. Pasir lanau itu SM 2 sampai 3. Dan kalau gambar lunak atau gambut lunak mungkin ya, pit ini 3 sampai 4. Nah, ini bisa dilihat semakin bisa dilihat ya bahwa semakin semakin kecil semakin partikelnya dia kecil ya, semakin loose dia kemiringannya semakin besar ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan ya, lempung pasiran dan tanah ini kan dari batu dia lebih kecil ya, lebih kecil ininya partikelnya ya. Nah, ini kemiringannya menjadi lebih besar teman-teman. Oke, kemiringan talut minimum untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan baik. Ini kemiringan minimum talutnya. Talut di sini adalah kanan kiri sisi tadi itu yang trapesium saluran itu ya. Talut yang lebih landai daripada yang telah disebutkan dalam tabel di atas harus dipakai apabila diperkirakan akan terjadi rembesan ke dalam saluran. Untuk tanggul yang tingginya lebih dari 3 meter, lebar bahu atau bem tanggul harus dibuat sekurang-kurangnya 1 meter setiap 3 meter. Bahu tanggul harus dibuat setinggi muka air rencana di saluran. Untuk kemiringan luar, bahu tanggul jika perlu harus terletak di tengah-tengah antara bagian atas dan pangkal tanggul.
Selanjutnya ada lengkung saluran. Lengkung saluran ya. Lengkung yang diizinkan untuk saluran tanah bergantung kepada satu, ukuran dan kapasitas saluran, dua, jenis tanahnya, yang ketiga kecepatan alirannya. Jari-jari minimum lengkung seperti yang diukur pada as harus diambil sekurang-kurangnya 8 kali lebar atas pada lebar permukaan air rencana. Jika lengkung saluran diberi pasangan, maka jari-jari minimumnya dapat dikurangi. Pasangan semacam ini sebaiknya dipertimbangkan apabila jari-jari lengkung saluran tanpa pasangan terlalu besar untuk keadaan topografi setempat. Panjang pasangan harus dibuat paling sedikit 4 kali kedalaman air pada tikungan saluran. Jari-jari minimum untuk lengkung saluran yang diberi pasangan harus seperti berikut. 1. 3 kali lebar permukaan air untuk saluran-saluran kecil, kurang dari 0,6 meter kubik per detik, dan sampai dengan 7 kali lebar permukaan air untuk saluran yang besar atau lebih dari 10 meter kubik per detik. Tinggi jagaan berguna untuk 1. Menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum. Tinggi jagaan untuk menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum. Yang kedua, mencegah kerusakan tanggul saluran. Mencegah kerusakan tanggul saluran ya mungkin ya ini ya. Meningginya muka air sampai di atas tinggi yang telah direncanakan bisa disebabkan oleh penutupan pintu secara tiba-tiba di sebelah hilir. Variasi ini akan bertambah dengan besarnya debit. Meningginya muka air dapat pula diakibatkan oleh pengaliran air buangan ke dalam saluran. Tinggi jagaan minimum yang diberikan pada saluran primer dan sekunder dikaitkan dengan debit rencana saluran yang diperlihatkan pada tabel 3.4 dan gambar 3.4. Nah, ini tabel 3.4-nya tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah. Untuk debitnya kurang dari 0,5 meter kubik per detik, maka tinggi jagaannya 0,4 dan seterusnya ya. Kalau dilihat dari tabel ini, semakin besar debitnya, maka tinggi jagaannya juga semakin tinggi ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi lebar tanggul. Nah, untuk tujuan-tujuan eksploitasi, pemeliharaan dan inspeksi akan diperlukan tanggul di sepanjang saluran dengan lebar minimal seperti disajikan pada tabel 3.5. Contoh-contoh potongan melintang diberikan pada gambar 3.4. Lebar minimum tanggul. Nah, ini lebar minimum tanggul. Ini lebar minimum tanggulnya. Ini debitnya. Ini lebar minimum tanggulnya. Baik tanpa jalan inspeksi dan dengan jalan inspeksi seperti berikut. Kalau kita lihat nih ya teman-teman secara seksama bahwa semakin tinggi debitnya maka juga dia akan semakin besar lebarnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga nih bisa kita lihat nih bahwa mempengaruhi juga nih adanya jalan inspeksi dan tidak. Karena dengan adanya jalan inspeksi maka tanggul tadi akan lebih lebar ya ukurannya ya teman-teman. Kemudian jalan inspeksi terletak di tepi saluran di sisi yang diairi. Agar bangunan sadap dapat dicapai secara langsung dan usaha penyadapan liar makin sulit dilakukan. Lebar jalan inspeksi dengan perkerasan adalah 5 meter atau lebih, dengan lebar perkerasan sekurang-kurangnya 3 meter. Untuk pertimbangan stabilitas tanggul, lebar tanggul yang diberikan pada tabel 3.5 dan atau talut luar dapat ditambah. Lihat bab 9 bagian KP 04 bangunan. Nah ini dia teman-teman. Ini tanggulnya ya, ini tanggul, ini saluran irigasi. Ini batas badan saluran. Nah, Q bila kurang dari 1 meter kubik per detik. Nah, ini dinaikkan nih ya dia bila debitnya 1 sampai 10 meter kubik per detik. Ini kalau 10 meter kubik per detik, kalau debit rencananya 10 meter sampai 15 meter kubik per detik.
Bisa dilihat ya teman-teman bahwa dia semakin naik nih ketinggian tanggulnya ya teman-teman ya. Semakin naik tanggulnya. Nah, ini tinggi jagaan W dalam sentimeternya ini 40, 50, 60, 75, 85, dan 100 tinggi jagaan. Nah, ini juga ada ketentuannya nih, kedalaman galian, kemiringan talut minimal horizontal banding vertikalnya 1:1, 1:1,5, dan 1:2. Untuk sisi luar tetap ya 1:1 aja ya. Nah, ini dia. Ini bagian ini. Nah, tadi tinggi jagaan itu adalah W ini ya, teman-teman ya. W tinggi jagaan. Jadi awalnya kan ini harusnya datar, kemudian ada tinggi jagaan nih. Nah, dia ditambahkan di sini, itu dia tinggi jagaan, teman-teman. Oke. Kemudian garis sempadan saluran ya. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Prinsip dasar penentuan garis sempadan saluran adalah untuk memperoleh ruang keamanan saluran irigasi sehingga aktivitas yang berkembang di luar garis tersebut tidak mempengaruhi kestabilan saluran. Nah, hal ini ditunjukkan pada gambar 3.5 bidang gelincir pada tebing saluran. Pada saluran bertanggul, batas gelincir dipengaruhi oleh jenis tanah yang dipakai sebagai bahan badan tanggul, jenis tanah dasar, ketinggian tanggul, dan kemiringan tanggul. Pada saluran galian, batas gelincir dipengaruhi oleh jenis tanah asli, kemiringan galian, dan tinggi galian. Oke, garis sempadan saluran irigasi tak bertanggul. Nah, garis sempadan saluran irigasi tak bertanggul sebagaimana tercantum pada gambar 3.6. Ini jaraknya diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Jarak garis sepadan sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi. Untuk saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, jarak garis sepadan sekurang-kurangnya 1 meter gitu ya. Jadi hanya berapa, maka garis sepadannya, ini kan nggak ada tanggulnya nih ya. Ini nggak ada tanggulnya nih teman-teman. Dia langsung jalan inspeksi. Oke, jadi dia dari saluran ini nih, saluran irigasi dari tepi luar parit drainasenya nih ya, diukur nih hanya sama dengan kedalaman dari saluran irigasi tadi itu. Yang kedua, garis sepadan saluran irigasi bertanggul yang dengan tanggul ya. Oke, pertama, garis sepadan saluran irigasi bertanggul sesuai gambar tercantum dalam gambar 3.7 ini diukur dari sisi luar kaki tanggul. Nah, dihitungnya dari sini sisi luar kaki tanggul. Nah, jarak garis sepadan sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Yang kedua, untuk tanggul yang mempunyai ketinggian kurang dari 1 meter, jarak garis sepadan sekurang-kurangnya 1 meter juga. Nah, berarti ini tinggi tanggulnya berapa ya teman-teman ya, tinggiannya berapa. Nah, ini ditarik dari kaki tanggul ini ke arah luar, itu dia sempadan sempadan irigasinya, maaf. Kemudian yang ketiga, garis sempadan saluran irigasi pada lereng atau tebing, garis sempadan saluran irigasi pada lereng atau tebing. Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng atau tebing sebagai tercantum pada gambar 3.8 ini mengikuti kriteria sebagai berikut. 1A, diukur dari tepi luar parit drainase untuk sisi lereng di atas saluran. Yang kedua, diukur dari sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. Nah, jarak garis sepadan untuk sisi lereng di atas saluran sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi. Kemudian jarak garis sepadan untuk sisi lereng di bawah saluran sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Nah, ikuti teman-teman ya. Nih, jadi kan misalnya ini saluran irigasinya, ini ada lereng, ini lereng juga. Oke ya teman-teman. Kemudian berarti gimana cara menentukan garis sempadan irigasinya? Pertama, diukur dari tepi luar parit drainase untuk sisi lereng di atas saluran dan diukur dari sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng yang di bawah saluran. Nah, ini kaki tanggul, ini drainase nih biasanya kan. Nah, ini diukur nih dari ininya nih dari sini ke sini. Ini makainya dari tinggi tanggul sepadannya. Kemudian kalau ini diukur dari ketinggian
kedalaman saluran ini, ketinggian tebingnya ya. Nah, ini jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kedalamannya berapa, kemudian ditaruhlah titik dari sini, kemudian ditarik ke luar. Ini ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung, seperti ini cara menentukan garis sempadan irigasi. Kemudian ada lagi nih, garis sempadan saluran pembuang irigasi. Garis sempadan saluran pembuang irigasi tak bertanggul, jaraknya diukur dari tepi luar kanan dan kiri saluran pembuang irigasi, dan garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul. Garis sempadan saluran pembuangan irigasi jaraknya diukur dari sisi atau tepi luar saluran pembuang irigasi atau sisi atau tepi luar jalan inspeksi. Kemudian kriteria penetapan jarak garis pada saluran pembuangan irigasi sama dengan penetapan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2. Pemasangan patok sepanjang garis padan dengan jarak maksimal 100 meter pada saluran relatif lurus, minimal setiap 25 meter pada tikungan saluran atau lebih rapat sesuai dengan garis lingkar tikungan. Kemudian ada lagi perencanaan saluran gendong. Nah, ini perencanaan saluran gendong. Oke ya, saluran gendong adalah saluran drainase yang diletakkan sejajar dengan saluran irigasi. Saluran gendong ini berfungsi untuk mencegah aliran permukaan atau runoff di luar daerah irigasi atau extern area masuk ke dalam saluran irigasi. Air di saluran gendong ini dialirkan keluar ke saluran alam atau saluran drainase buatan yang terdekat. Saluran gendong ini dibangun atau dikonstruksikan apabila suatu saluran irigasi melintasi suatu daerah-daerah di perbukitan. Tata letak saluran gendong dan saluran irigasi dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini dia nih ya. Ini ada tanggul, ini saluran irigasinya, ini saluran gendong, ini atau irigasinya. Mohon maaf, ini drainase, ini irigasi. Oke teman-teman, jangan lupa ya, irigasi itu adalah saluran untuk mengairi, untuk memberikan air, sedangkan drainase adalah menampung air untuk dibuang gitu ya teman-teman ya, istilahnya ya untuk disalurkan ke tempat, sama-sama sih untuk disalurkan ke tempat lain, untuk mengalirkan air ke tempat yang lain, tapi irigasi itu untuk digunakan, sedangkan drainase untuk dibuang gitu ya teman-teman ya, intinya seperti itu teman-teman. Oke, kapasitas drainase untuk satu jenis daerah dataran tinggi atau upland atau dataran rendah atau lowland umumnya menggunakan periode ulang curah hujan 5 tahunan, sedang periode 20 tahunan khusus digunakan pada area yang mempunyai dua jenis dataran, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Tata cara dan dasar perhitungannya. Debit drainase ditentukan untuk menentukan kapasitas dan dimensi bangunan saluran drainase untuk membuang kelebihan air yang ada di permukaan atau drainase permukaan, terutama yang berasal dari daerah perbukitan atau highly area. Kapasitas debit drainase ini menentukan dimensi saluran dan kemiringan memanjang dari saluran. Dalam hal memfasilitasi internal drain, maka digunakan perhitungan dengan cara drainase modul. Sedangkan untuk external drain menggunakan metode rasional. Ini dia. Tadi kalau internal drain menggunakan perhitungan dengan cara drainase modul, sedangkan untuk external drain itu menggunakan metode rasional. Nah, dimensi saluran gedung, standar kapasitas. Saluran irigasi yang melintasi suatu perbukitan untuk mencegah aliran runoff air hujan dan erosi dari areal perbukitan tersebut masuk ke saluran irigasi, maka perlu dibuat saluran drainase yang sejajar saluran irigasi tersebut untuk membuang aliran runoff tersebut ke saluran alam yang terdekat. Besar aliran di saluran gedong direncanakan pada puncak aliran yang dihitung seperti metode yang dijelaskan pada sub-sub bab di atas. Nah, menurut pedoman hidrolis DPMA tahun 1984, standar kapasitas saluran ditentukan sebagai berikut. 1. Menggunakan debit minimumnya 1 meter kubik per detik sampai 2 meter kubik per detik dengan kenaikan 0,25 meter kubik per detik ya. Melebihi 2 meter kubik per detik menggunakan kenaikan 0,5 meter kubik per detik. Oke, karakteristik saluran gedong.
Satu, dimensi dihitung berdasarkan rumus Manning dengan koefisien kekasaran N 0,03. Untuk kapasitas saluran gedung lebih besar dari 4 meter kubik per detik dipakai N sama dengan 0,025. Nah, koefisien kekasaran kenapa dibuat semakin kecil? Karena kan tadi sesuai dengan itunya ya, sesuai dengan rumus si Mendingnya tadi, bahwa ini semakin besar debitnya, maka kan koefisien kekasarannya tuh juga harus semakin kecil ya teman-teman ya, agar diperoleh nanti uh, dimensi yang dapat istilahnya yang dapat menampung dari debit tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, kemiringan talut berdasarkan sifat-sifat dari tanah di mana saluran gedung harus digali. Kemiringan dalam saluran 1,5 horizontal terhadap vertikal dan direkomendasikan kedalaman air 1,5 meter atau kurang, di mana rasio perbandingan horizontal vertikal adalah 2:1. Nah, kalau di sini perbandingannya horizontal banding vertikalnya adalah 2:1. Oke, selanjutnya uh, drainase melalui areal yang curam harus mempunyai kemiringan memanjang dan batas tenaga tarik sebagai berikut. T sama dengan 0,6 kg per meter persegi atau kurang untuk Q lebih besar dari 1,5 meter kubik per detik. T sama dengan 0,35 kg per meter persegi untuk Q kurang dari 1,5 meter kubik per detik. Tinggi jagaan 50 cm untuk saluran sejajar jalan dan 30 cm untuk kondisi saluran gedung lainnya. Batas kecepatan saluran gedung. Kecepatan maksimum yang diizinkan pada saluran gedung sama dengan batas maksimum kecepatan pembuang atau irigasi. Kecepatan maksimum yang diizinkan pada saluran gedung adalah kecepatan rata-rata yang tidak menyebabkan erosi di permukaan. Kelebihan dan kelemahan saluran gedung. Fungsi saluran gedung untuk menampung air aliran runoff dari daerah tangkapan sisi atas selama waktu tertentu sehingga tidak menyebabkan erosi pada sisi luar saluran irigasi. Kelemahan pemindahan cara ini: satu, diperlukan lebar yang cukup luas untuk penempatan dua saluran di tebing. Dua, B, debit saluran gedung. Jika tidak memiliki kapasitas debit air, buangan akan masuk ke saluran. Cara mengatasinya dengan saluran pelimpah pada lokasi tertentu. 3. C. Memerlukan perawatan akibat intensitas sedimen dari sisi atas sangat tinggi. D. Dimensi saluran gedung dapat cukup besar jika area tangkapan hujannya cukup luas. Nah, potongan memanjang muka air yang diperlukan. Tinggi muka air yang diinginkan dalam jaringan utama didasarkan pada tinggi muka air yang diperlukan di sawah-sawah yang diairi. Prosedurnya adalah pertama-tama menghitung tinggi muka air yang diperlukan di bangunan sadap tersier. Lalu seluruh kehilangan di saluran kuarter dan tersier serta bangunan dijumlahkan menjadi tinggi muka air di sawah yang diperlukan dalam petak tersier. Ketinggian ini ditambah lagi dengan kehilangan tinggi energi di bangunan sadap tersier dan pelonggaran atau persediaan untuk variasi muka air akibat eksploitasi jaringan utama pada tinggi muka air parsial atau sebagian. Nah, gambar titik 3.10 berikut memberikan ilustrasi mengenai cara perhitungannya. Nah, teman-teman ya, bisa dilihat tinggi bangunan sadap tersier yang diperlukan. Dengan rumusnya P sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah delta H tambah Z. Nah, ini dia. Ini adalah uh, ini adalah potongan memanjang ya. Ini kalau bisa kita lihat ini potongan memanjang, nih, sepertinya bukan potongan memerintah. Karena dia ini seperti menerus ya teman-teman semua ya. Ya, ini seperti menerus di saluran quarter. Ini adalah box bagi quarternya. Ini box tersier. Nah, ini adalah
V sama dengan muka air di saluran sekunder, kemudian ini adalah elevasi tinggi di sawah, lapisan air di sawah, kehilangan tinggi energi di saluran kuarter, kehilangan tinggi energi di box kuarter, kehilangan tinggi energi di saluran pengaliran, kehilangan tinggi energi di box, dan kehilangan tinggi energi di gorong-gorong, dan seterusnya. Jadi ini dihitunglah ini dari tambah ini karena apa? Ini kan saluran tinggi di saluran primer atau sekundernya ya. Maka biar bisa sampai dengan lahan tersiernya, lahan tersier atau sawah akhir ya, lahan tersier. Nah, ini harus dijumlahin nih semuanya nih agar aliran air tadi bisa masuk sampai ke sini gitu, teman semua. Oke, kelemahan perhitungan secara konvensional dapat menghasilkan elevasi bangunan irigasi yang terlalu aman. Namun cara ini lebih sederhana sehingga dapat diterapkan untuk irigasi sederhana dan irigasi skala kecil. Untuk irigasi yang lebih luas atau skala besar perlu perhitungan yang lebih teliti mendekati kebenaran, yaitu dengan memperhitungkan adanya pengaruh pembendungan atau backwater dari bangunan hilir atau downstream terhadap bangunan hulu upstream. Hal ini akan menyebabkan pengurangan kehilangan tinggi yang dibutuhkan. Akumulasi pengurangan tinggi dalam seluruh sistem dapat mempunyai nilai yang perlu dipertimbangkan. Setelah debit kebutuhan air dihitung, maka didapatkan debit kebutuhan air selama setahun, serta debit maksimum kebutuhan air pada periode 1 mingguan atau 2 mingguan tertentu. Debit maksimum atau Qmax yang didapat dalam kenyataan operasinya hanya dialirkan selama 1 minggu atau 2 minggu pada periode sesuai kebutuhannya. Kemudian, setelah debit kebutuhan air dihitung, maka didapatkan debit kebutuhan air selama setahun, serta debit maksimum kebutuhan air pada periode 1 mingguan atau 2 mingguan tertentu. Debit maksimum yang didapat dalam kenyataan operasinya hanya dialirkan selama 1 minggu atau 2 minggu pada periode sesuai kebutuhannya. Selain dari debit, dalam melakukan desain saluran, elevasi muka air di saluran ditentukan berdasarkan ketinggian sawah, kemiringan saluran, kehilangan tinggi di bagian tersier, di mana elevasi tersebut harus terpenuhi supaya jumlah air yang masuk ke sawah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, jika dalam perhitungan dimensi saluran menggunakan Qmax dengan ketinggian muka air H, yang kejadiannya selama 1 minggu atau 2 minggu saja selama setahun, maka ketika Q lebih kecil dari Qmax, akibatnya ketinggian muka air lebih kecil dari H dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya elevasi muka air yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke sawah, sehingga debit yang dibutuhkan petak tersier tidak terpenuhi. Untuk mengatasi ini, maka pintu pengaturan muka air diturunkan sedemikian sehingga muka air naik pada elevasi yang dibutuhkan untuk air di sawah. Nah, berdasarkan pemikiran di atas, yang menjadi permasalahan adalah beberapa pengurangan debit yang masih ditolerir sehingga pembagian air tidak terganggu tanpa menyetel bangunan pengatur muka air. Kalau toleransi pengaturan debit kecil, maka frekuensi penyetelan bangunan pengaturan akan menjadi lebih sering. Sebaliknya, jika toleransi debit besar, maka frekuensi penyetelan menjadi jarang. Angka yang cukup memadai adalah penggunaan Q85% dengan ketinggian 0,9 H. Longgaran untuk variasi muka air delta H ditetapkan 0,1 H100, di mana 0,1 kali kedalaman air rencana. 0,9 H100 adalah kedalaman air perkiraan pada 85% dari Q rencana. Nah, ini dia. Ini faktor ininya lagi ya. Faktor koreksinya lagi sehingga air pada sawah selalu dapat terpenuhi, itu intinya teman-teman ya, ada faktor koreksi tadi. Kemudian apabila prosedur ini menyebabkan muka air jaringan utama naik di atas muka tanah, maka pengurangan tinggi muka air tersier dapat dipertimbangkan. Situasi demikian dapat terjadi pada topografi yang sangat datar, di mana kehilangan tinggi energi yang terjadi pada bangunan di petak tersier dapat menambah tinggi muka air yang diperlukan di jaringan utama jauh di atas muka tanah. Dalam hal seperti itu, jaringan tersier harus dibenahi kembali dan kalau mungkin kehilangan tinggi energi harus diperkecil. Sebagian daerah mungkin terpaksa tidak diairi. Operasi muka air parsial sangat umum terjadi di jaringan irigasi di Indonesia. Kebutuhan air irigasi pada debit rencana berlangsung sebentar saja di musim tanam pada harga rencana maksimum. Kemiringan memanjang ditentukan terutama oleh keadaan topografi. Kemiringan saluran akan sebanyak mungkin mengikuti garis muka tanah pada trase yang dipilih. Kemiringan memanjang saluran mempunyai harga maksimum dan minimum. Usaha pencegahan terjadinya sedimentasi memerlukan kemiringan memanjang.
yang minimum. Untuk mencegah terjadinya erosi, kecepatan maksimum aliran harus dibatasi. Kemiringan minimum. Untuk mencegah sedimentasi, harga I akar R hendaknya diperbesar ke arah hilir. Dalam praktek perencanaan, kriteria ini tidak sulit untuk diikuti. Pada umumnya, kemiringan tanah bertambah besar ke arah hilir. Demikian pula harga I akar R. Bahkan apabila harga akar R berkurang pada waktu saluran mengecil. Kemiringan maksimumnya, bila kondisi bahan tanah pada terasa sudah diketahui, maka kecepatan dasar yang diizinkan atau VB untuk mencegah erosi dapat ditentukan bagi saluran ruas. Sebagaimana telah dibicarakan pada pasal 3.2.4 yang sebelumnya, bahwa kecepatan rencana yang biasanya diambil untuk tanah-tanah kohesif pada umumnya lebih rendah daripada kecepatan maksimum yang diizinkan untuk tanah ini. Erosi pada saluran irigasi jarang sekali. Perencanaan kemiringan saluran. Nah, yang untuk perencanaan kemiringan saluran akan dipakai gambar A.2.1 dalam grafik ini. Tiap titik dengan debit rencana Q dan kemiringan saluran I merupakan potongan merintang saluran dengan V, H, B, R, M, dan K. Untuk tiap titik akan dihitung harga I akar R dan kecepatan dasar rencananya VBD, kecepatan rencana ya. Kecepatan rencana yang sesungguhnya dikonversi menjadi kecepatan untuk saluran yang dalamnya 1 meter dengan gambar 3.3b. Selanjutnya garis-garis I akar R konstan dan kecepatan dasar rencana V BD diplot pada grafik. Harga-harga M, NK untuk potongan lintang diambil dari pasal 3.2 dan 3.3. Dalam keadaan khusus, di mana kemiringan lahan relatif datar dan atau tidak seluruhnya sedimen diizinkan masuk ke sawah, maka sebagian sedimen boleh diendapkan pada tempat-tempat tertentu. Di tempat ini, sedimen diendapkan dan direncanakan bangunan pengeluaran sedimen atau sedimen extruder untuk membuang endapan di tempat persilangan sungai atau di tempat lain yang memungkinkan. Gambar titik 2.1 akan digunakan untuk perencanaan kemiringan saluran. Dalam perencanaan saluran sebaiknya diikuti langkah-langkah berikut ya. Pertama, tentukan debit rencananya dulu, ya kan, serta kemiringan yang terbaik untuk tiap ruas saluran. Yang kedua, plotkan data-data Q dan I-nya untuk masing-masing ruas saluran berikutnya, mulai dari bangunan utama hingga ujung saluran sekunder. Oke. Yang ketiga, tentukan harga kecepatan dasar yang diizinkan VBA sesuai dengan gambar 3.2.b dan 3.3.a. Oke ya. Yang keempat, cek apakah garis I per R semakin bertambah besar ke arah hilir. Yang kelima, cek lagi apakah kecepatan dasar rencana BVD tidak melampaui kecepatan dasar yang diizinkan VBA tadi yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya tuh ya. Jika pada langkah 4 dan 5 tidak dijumpai masalah apapun, maka perencanaan saluran dapat diselesaikan dengan harga kemiringan yang dipilih dari langkah 1. Oke, berarti setelah dicek ternyata oke nih, debit rencana masuk, kemudian kemiringannya masuk, dan selanjutnya kemiringan saluran dapat dimodifikasi sebagai berikut. Bila kecepatan rencana melebihi kecepatan yang diizinkan, maka besarnya kemiringan saluran akan dipilih dan mungkin akan diperlukan bangunan terjun ya. Nih, poin ketujuh, kemiringan saluran dapat dimodifikasi. Bila kecepatan rencana melebihi kecepatan yang diizinkan, maka besarnya kemiringan saluran akan dipilih dan mungkin akan diperlukan bangunan terjun. Bila kemiringan saluran pada langkah 1 untuk suatu ruas tertentu akan lebih landai daripada yang diperlukan untuk garis I akar R, maka kemiringan tersebut akan ditambah dan akan dibuat dalam galian. Seperti itu, teman-teman. Ini ya, kalau untuk perihal kecepatannya. Nih, dua alternatifnya nih. Bila tadi kecepatannya melebihi kecepatan izin, maka dibuatlah bangunan terjun ya. Kalau misalnya ternyata kemiringannya kurang dari bila kemiringan saluran itu kurang memenuhi untuk garis I akar R, maka kemiringannya dapat ditambah. Itu teman-teman. Nah, dalam lampiran A diberikan rincian lebih lanjut mengenai perencanaan saluran. Dalam prosedur perencanaan saluran dapat timbul kesulitan berikut ya. 1. Kemiringan medan yang curam. Kedua, kemiringan minimum saluran primer garis tinggi. Ini kemiringan garis minimum yang benar-benar tepat untuk jaringan irigasi yang mengaus sedimen sulit ditentukan. Harga I akar R yang dipakai untuk saluran primer harus lebih besar dari harga I akar R kantong lumpur dalam keadaan penuh. Yang ketiga, saluran sekunder dengan kemiringan medan kecil. Untuk saluran sekunder demikian, harga I akar R sebaiknya paling tidak sama dengan harga I akar R saluran sebelah hulu. Nah, poin selanjutnya yang kita bahas adalah sipatan penampang saluran tanah. Sipatan penampang saluran tanah diperlukan dalam rangka mempermudah
pemilihan saluran di kemudian hari. Pada saluran tanah, tanpa pasangan yang masih baru, saluran batas tanggul, lebar tanggul masih terlihat profilnya. Namun dengan berjalannya waktu, tanda-tanda ini akan makin kabur, bahkan saluran tidak ada pada rencana saluran tadinya. Di beberapa tempat, saluran juga sudah tidak lagi lurus pada belokan telah berubah jadi kelengkungannya. Hal ini akan memberikan kendala pada waktu yang akan dilakukan rehabilitasi saluran. Sipatan penampang yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara membuat sipatan lining dari pasangan batu atau beton dengan lebar 0,5 sampai 1 meter. Penempatan sipatan minimal 3 sipatan dalam satu ruas saluran, maksimum 300 meter antara sipatan. Pembuatan sipatan ini dimaksudkan bisa sebagai benchmark atau acuan dari desain awal. Dengan demikian, untuk menelusuri saluran kembali sangat mudah dengan melihat posisi sipatannya. Nah, ini dia. Ini sipatan yang dimaksudkannya. Karena kan tadi ada apa namanya istilah, kalau dari tanah itu saluran tuh kan ada sedimennya, ada tergerus, erosi, kemudian jari-jari kelengkungannya berubah. Makanya dibangunlah sipatan ini. Sehingga dengan adanya sipatan ini kita akan bisa tahu nih, oke, berarti existingnya demikian. Untuk ada rehabilitasi irigasi lagi di kemudian hari, itu akan lebih mudah untuk menentukan di mana letak saluran yang sesungguhnya, kemudian bentuknya seperti apa, ukuran yang sebenarnya berapa. Nah, seperti itu ya. Ini gunanya sipatan. Itu teman-teman semua. Oke, itu dia bahasan terakhir kita untuk poin ketiga ini mengenai kita mengenai saluran tanah tanpa pasangan. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.